warahmatullahi wabarakatuh. Nah, finally kita buat video ngobrol bareng lagi dan sekarang sudah bersama dengan Tiara. Jadi Tiara ini adalah teman satu kelas, satu kampus, teman sepermainan ketika kuliah, teman gila-gilaan, pokoknya teman main-main. Nah, tapi Tiara ini memang pada saat kuliah ini sangat aktif ya, aktif, energik. Selain di akademik, dan Tiara juga berprestasi di bidang non-akademik. Nah, salah satunya itu mengikuti sebuah event yang bernama Indonesian Youth Marine Debris Summit 2017. Nah, uniknya event ini tuh dibiayai secara full atau dibiayai penuh oleh si yang menyelenggarakan acara ini. Nah, jadi sekarang saya mau tanya-tanya kegiatan apa sih yang dilakukan di sana, dan sebelum melakukan kegiatan itu apa aja yang harus dipersiapkan, sehingga ini kan menariknya adalah dibiayai full oleh mereka, pulang pergi sama kegiatan di sana. Yes. Dari asal ya, dari Sumbawa. Oke, jadi sekarang kita mau tanya-tanya tips and triknya kenapa bisa ke sana, dan awalnya maksudnya tahu event itu tuh seperti apa. Oke, mungkin bisa kita sapa dulu ya kabarnya. Ini saya jauh-jauh datang dari Sumbawa, menyeberang ke Pulau Lombok untuk menemui seorang Tiara yang setelah selesai kuliah itu sangat-sangat sibuk ya, padat sekali jadwalnya sehingga kita tidak bisa bertemu, dan baru sekarang ya kita ketemu lagi sampai hampir 1 tahun. Wow. Dan sekarang saya akan membuat video, mungkin kita akan buat beberapa Gak, sekarang kita mau ngobrol bareng sama Tiara seputar IYMDS. Oke. Yang pertama itu kenapa bisa tahu event itu? Oke, jadi tahu IYMDS itu pertamanya itu dari Instagram. Nah, jadi Tiara itu di Instagram rajin follow akun sosial media event-event kayak gitu. Jadi banyak akun sosial media di follow. Nah, kebetulan saat itu follow Diver Clean Actions. Nah, akhirnya itu mereka ngadain event namanya Indonesian Youth Marine Debris Summit 2017. Berarti itu kayak kegiatan untuk seputar alam-alam gitu atau gimana? Oke, iya sih, alam. Jadi dia kayak lebih safe word kayak gitu ya. Ya, jadi bagaimana? Jadi sebenarnya itu dia kegiatannya itu konferensi. Jadi ngumpulin pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia, dari 34 provinsi. Jadi di sana kita tuh belajar bagaimana cara menjaga bumi. Nah, jadi di sana kita itu diedukasi, disosialisasi tentang kondisi bumi saat itu, kerusakan apa aja tuh yang udah terjadi, dan tentunya kita mikirin sama-sama solusi yang bisa kita laksanakan sehingga itu nggak memperburuk kondisi dari bumi kayak gitu. Itu pemuda atau mahasiswa? Pemuda sih, jadi minimal usianya itu 18 tahun. Jadi kalau misalnya kalian misalnya maksimalnya itu kalau 25 tahun, 18 sampai 25 tahun sih zamannya Tiara itu. Jadi nggak harus kalian mahasiswa, nggak harus kalian. Jadi saat itu juga ada yang profesional yang udah kerja kayak gitu. Bahkan saat itu juga ada yang udah SMA dan kebetulan dia udah 18 tahun. Nah, berarti kan sebelum kesana yang tadi aku bilang itu kan fully funded, dibiayai oleh si penyelenggara. Itu gimana bisa, misalnya biasanya kan event itu kalau nggak setengah, bayar setengah kita atau penyelenggaranya setengah, itu jarang banget maksudnya yang ngadain fully funded. Itu kayak gimana seleksinya? Oke, jadi sebelumnya itu dikasih tau nih, IYMDS 2017 ini diselenggara oleh namanya Diver Clean Action atau DCA. Nah, jadi dia kerjasama dengan beberapa kementerian, salah satunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kemaritiman saat itu, sama juga Kementerian Pariwisata. Nah, jadi makanya tuh dia bisa nge-cover semua perjalanan kita itu, jadi dari transportasi sampai akomodasi. Nah, bicara tentang seleksi nih ya, jadi sebenarnya nggak
ribet-ribet kayak gimana sih sebenarnya seleksinya itu. Yang penting kalian itu udah pernah melakukan sebuah aksi sebelumnya yang berkaitan dengan lingkungan kayak gitu, entah itu penanaman pohon, clean up atau segala macamnya sih gitu. Jadi kalau prosedurnya kayak biasa aja, kita awalnya itu ngisi form seperti biasa, kemudian seleksi administrasi kan, sertifikat segala macamnya, kemudian wawancara by phone saat itu. Jadi kita wawancara, kemudian dipilihlah masing-masing itu pas zaman itu ada 76 pemuda-pemuda. Dan itu dibiayai semua, gratis. 100% dibiayai semua, dari pergi sampai pulang, mau kalian di Papua, mau di Sumatera, kita ngumpul di Jakarta sama-sama untuk belajar. Kalau waktu itu ini maksudnya bentuk aksi yang Tiara lakukan itu seperti apa? Nah, kalau untuk seleksinya Ya, untuk seleksinya. Jadi kebetulan pas tahun 2016 bareng kita juga kan, kita salah satu anggota Sobat Bumi Sumbawa kan, kayak gitu. Nah, pas tahun 2016 itu kan Sobi Sumbawa itu ngadain penanaman 1000 pohon mangrove. Nah, ingat kan? Nah, jadi itu tuh yang Tiara bawa, Tiara masukin, Tiara apply buat daftar nih CMDS itu. Jadi Tiara waktu itu masukin kegiatan penanaman 1000 mangrove itu. Karena menurut Tiara itu salah satu kegiatan yang ada dampak langsungnya ke bumi, ada dampak juga langsung ke masyarakat kayak gitu. Oh, jadi kegiatan yang semisal itu contohnya kayak gitu. Nah, kalau di sananya ngapain aja sih? Apa aja kegiatannya? Jadi kegiatannya itu selama 5 hari ya, kayak gitu. Jadi 5 hari. Lebih kalau bahasa kasarnya Tiara sebutnya itu kayak cuci otak. Cuci otak, karena memang mayoritasnya itu kita kebanyakannya itu kayak seminar, tapi juga praktek. Jadi seminarnya nggak ngebosonin, malah kita jadi kayak tercengang gitu loh, Ca. Jadi kita tuh kayak disuguhkan dengan fakta-fakta bahwa gini loh kondisi lingkungan kita saat ini, sebahaya ini loh kondisi bumi saat ini gitu, semengenaskan itu loh kondisinya kayak gitu. Jadi kita tetap setiap hari itu diberikan fakta-fakta kayak gitu yang mungkin bagi kita di daerah ini kan entah masih susah sinyal, susah koneksi internet kayak gitu, ataupun masih kurang wawasan kan kita di daerah-daerah ini. Di sana kita baru tahu tuh, oh ternyata udah separah ini loh kondisinya kayak gitu. Jadi lebih di kayak gitu. Kemudian dikolaborasi juga dengan mini-mini aksi kayak gitu. Jadi misalnya apa sih yang bisa kita lakukan, misalnya kayak clean up, kita clean up kayak gitu. Ngelola sampah, kita juga praktek nih buatnya, entah jadi sampan, jadi eco-brick dan segala macamnya sih. Jadi hepan sih sebenarnya. Oh, berarti ada ini ya, luaran atau yang dihasilkan dari project itu gitu, Yes. dari program itu. Nah, selama di sana itu apa aja sih yang mengubah mindsetnya Tiara gitu sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan itu? Kalau sebelumnya, jadi kan karena sebelumnya kita kan juga anggota Sobi ya, udah anggota Sobi, jadi seminimal mungkin kita udah nggak dari nol banget lah gitu istilahnya tentang lingkungan. Tapi di sana itu kita 5 hari kan walaupun singkat tapi nggak cepat juga kan. Jadi kita di sana itu benar-benar dipush, ditekan bahwa kita nggak boleh tuh pakai namanya plastik sekali pakai. Jadi seluruh kegiatan itu diusahakan banget eco-friendly banget. Jadi sebisa mungkin nggak ada plastik sekali pakai. Jadi kita udah nggak pakai sedotan, kita nggak pakai gelas plastik. Jadi kita sebisa mungkin pakai yang reusable kayak gitu. Jadi yang bisa digunakan. Nah, sedikit tidaknya itu mempengaruhi, dan juga karena kita kan udah tahu nih fakta-fakta, dikasih tahu nih kenyataan-kenyataan. Itu juga ngebuat kita ada rasa sedikit ada enggan gitu loh kalau misalnya mau pakai plastik. Dan itu sih yang dari sejak itu tuh kayak udah mulai malu banget kalau buang sampah sembarangan kayak gitu. Sebisa mungkin nggak ngelakuin lagi kayak gitu. Sebisa mungkin juga nggak pakai plastik yang sekali pakai kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya mau mengikuti acara tersebut masih ada nggak sih setiap tahunnya diselenggarakan atau kayak gimana? Jadi dia itu kegiatan 2 tahunan dari DCA, jadi pasti akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Nah, jadi Tiara itu alumni pertama tahun 2017, kemudian 2019 juga kemarin udah dilaksanakan, dan insya Allah bakal dilaksanakan 2021. Nah, tahun depan bentar lagi kan, sekitar 3 atau 4 bulanan lagi lah kayak gitu. Atau biasanya sih dia dilaksanakan sih pertengahan sampai akhir tahun, range itulah. Nah, jadi buat kalian nih yang mau misalnya ngerasain suatu pengalaman ya lumayan lah, itu gratis tapi dapat ilmu juga kayak gitu, ketemu teman-teman seluruh Indonesia, dan
kegiatannya sangat-sangat worth it kayak gitu loh. Jadi dia sangat-sangat berbobot kegiatannya itu. Jadi kalian mulai persiapan lah, minimal tuh kayak sering-sering ikut aksi gitu. Jadi nggak harus yang aksi yang kayak gimana-gimana sebenarnya. Kegiatan-kegiatan sederhana tapi kalau memang berdampak itu bakal lebih diperhitungkan daripada yang kayak kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak pihak yang gimana-gimana tapi nggak ada dampaknya kayak gitu. Oke, jadi gitu ya info seputar IYMDS. Tiara adalah alumni pertama. Nah, kalau misalnya mau kepoin itu bisa ke Instagramnya Tiara. Apa nama Instagramnya? Tiara Dwi Yunda. Ya, jangan lupa di follow karena Tiara sedang mencari jodoh. Itu adalah selingan promosi dari kegiatan yang sudah diikuti oleh Tiara selama kuliah. Nah, sebenarnya masih ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang diikuti ya. Mungkin kita akan bisa membahasnya di seputar masa-masa perkuliahan. Oke? Kalian jangan lupa ya selain follow IG Tiara, jadi kalian juga nah kan tadi connect nih dari yang sebelumnya ngebahas tentang yang eco-friendly. Jadi kalian yang misalnya mau punya event, entah itu event pernikahan, akikah, ulang tahun dan segala macamnya, kalian bisa tuh ngemilih souvenir yang eco-friendly. Caranya kalian bisa kepoin di IG-nya souvenir.id. Nanti diedit ya, Ca. Oke, sekian dulu di video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan jangan lupa di subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk menonton video-video kita selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.